dan pencurian data nasabah perbankan. Kami telah berhasil menyelesaikan kasus tindak pidana manipulasi data website palsu Formula E dan perubahan tarif transfer Bank BRI. Dasar dari kami bertindak adalah laporan polisi nomor LPB 0243 bulan 5 2002 Baris Krim Polri tanggal 25 Mei 2022 dengan pelapor atas nama Bapak Ahmad Saroni. Beliau adalah Ketua Pelaksana Formula E tahun 2022. Kemudian laporan polisi nomor LPB 0569 bulan 9 2002 Baris Krim dengan pelapor atas nama Bapak Andri Juniarsa, Operation Risk Division Fraud Management Recovery Desk PT BRI Bank Rakyat Indonesia Tbk. Waktu dan tempat penangkapan: ditangkap seorang tersangka pada hari Senin 26 September 2002 jam 7 waktu Indonesia Tengah di rumah tersangka yang berlokasi di Sidreng, Rapang, Sulawesi Selatan. Informasi tersangka terdiri dari 3 orang pria berumur sekitar 25 tahun, di mana 1 orang dengan inisial FI berhasil ditangkap, sedangkan 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Adapun peran tersangka adalah sebagai pengelola dan pembuat website pembelian tiket Formula E dan perubahan tarif transfer Bank BRI, diantaranya 1. http tiketformulaeprix.com, 2. http formulaejakartaprix.com, 3. http registerbrimobile.com, 4. http registerbrilink.com, 5. http brimo-link.com, 6. http registerbrimo.com yang digunakan untuk melakukan penipuan kepada masyarakat. Peran tersangka atas nama Evi yang telah diamankan memiliki peran untuk membuat, mengelola, menjalankan website, sedangkan untuk 2 orang lainnya yaitu H berperan membantu melakukan pembuatan website dan N berperan melakukan komunikasi dengan para korban. Tersangka telah membuat ratusan website phishing. Kami ulangi, ratusan website phishing yang digunakan untuk melakukan penipuan dan pencurian data nasabah perbankan. Kemudian modus operandi website palsu: pelaku membuat halaman website yang menyerupai halaman website penyelenggara ajang Formula E. Jadi kami ini adalah website yang palsunya. Nah, yang aslinya ini. Di dalam website tersebut terdapat nomor WhatsApp untuk melakukan komunikasi chat pembelian tiket. Tiket yang ditawarkan untuk tiket Jimbara Suite 1D seharga 517.000 untuk pembayaran ditujukan ke nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening sekian atas nama Malif. Setelah dilakukan pembayaran pelaku mengirimkan tiket dalam format PDF dengan tampilan berikut. Nah, ini yang palsunya. Namun sebenarnya yang aslinya akan dikirimkan berbentuk PDF yang ada QR code-nya. Ya, jadi yang sebelumnya itu tidak ada QR code, yang setelahnya yang benar itu ada QR code-nya. Kemudian kami jelaskan juga modus operandi website palsu BRI Link Mobile. Pelaku membuat halaman website yang menyerupai halaman aplikasi BRI Link Mobile, Brimo, Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Kemudian pelaku mengirimkan WhatsApp blast yang berisikan pemberitahuan perubahan tarif transfer dana. Jika setuju, maka pelaku berpura-pura sebagai pihak BRI dan mengirimkan link yang merupakan web link phishing. Jadi seperti ini. Ini yang palsunya. Sehingga apabila nasabah telah mengisi data-data pada tampilan pada web link phishing tersebut, pelaku dengan mudah dapat mengetahui data-data nasabah seperti username, password, kode OTP internet banking. Selanjutnya, pelaku juga mendapat mengambil alih user internet banking nasabah
dan melakukan transaksi pengambilan sejumlah saldo milik nasabah yang menjadi korban. Bahwasanya PT BRI tidak pernah membuat aplikasi Brimo dalam versi website. Adapun aplikasi Brimo BRI yang resmi dapat diakses dan di-download melalui Play Store atau App Store. Kemudian kami jelaskan kronologi singkat kejadian bahwa Direktorat Tindak Pidana Siber menerima laporan polisi terkait dengan adanya penipuan pada penjualan tiket Formula E diadakan di Jakarta. Kemudian tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber menindaklanjuti laporan polisi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga berhasil mendapatkan lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat operasional penipuan tiket Formula E yang beralamat di Jalan Adi Mangkau, Sideng, Rapang, Sulawesi Selatan. Selanjutnya tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber yang dipimpin oleh Kasubdit 1 di TV Siber Baris Krim Polri melakukan penangkapan di lokasi tersebut dan ditemukan satu orang yang sedang melakukan operasional website palsu tersebut dengan cara menghosting dari cloud server exabytes dan mengupload website dengan alamat URL yang mirip dengan aslinya. Setelah dilakukan pendalaman, ternyata tersangka tidak hanya membuat website palsu penjualan tiket Formula E, namun ada website mengatasnamakan Bank BRI dengan modus perubahan tarif transfer dana. Dan satu lagi kami ada mengindikasikan ada juga mereka membuat website palsu MotoGP. Nah, itu masih kami dalami. Barang bukti kejahatan yang kita sita, 1 buah handphone merek Redmi, 1 buah CPU, 4 buah ATM, 6 buah buku tabungan, 3 harddisk, 1 router, 1 KTP, 1 bundle printout mutasi rekening, 2 akun Gmail, 1 akun pelanggan Exabytes, ini cloud server, 1 buah akun pelanggan idcloudhouse.com. Pasal yang dikenakan, pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 dan atau pasal 51 junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 378 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Himbauan. Kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk lebih cepat dan berhati-hati dan melakukan pengecekan kembali terhadap suatu informasi elektronik. Jadi URL juga perlu, kadang-kadang mereka menyamakan hampir sama. Untuk seluruh nasabah perbankan agar waspada kepada segala bentuk modus penipuan dan kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Reinhard, Pak Kasubdit atas penjelasannya. Kepada teman-teman media, bila ada yang ingin ditanyakan silakan. Oke, satu-satu ya. Oke. Perkiraan jumlah kerugian yang dialami korban. Kami sedang melakukan tracing terhadap aset melalui PPATK, tapi perkiraan kami bisa ratusan juta hingga miliaran rupiah. Karena yang berkaitan dengan perbankan juga besar. Ya itu ya jawabannya. Ini masih diperkirakan ratusan juta sampai miliaran rupiah. Yang lain? Ya silakan. Tersangka seperti kami sebutkan itu ada 3, yang ada 1 FI, sedangkan yang 2-nya masih melarikan diri. Nah, kita akan tetap melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Oke, penyidik telah menetapkan 3 tersangka, 1 tersangka sudah ditangkap dan 2 masih dalam pengejaran, begitu Pak Kasubdit? Ya.
Dari pemeriksaan yang kita dapat dari tersangka, mereka mendapatkan nomor-nomor targeted itu dari profiling. Kita mengenalnya dengan namanya social engineering. Jadi mereka memprofiling orang-orang, kemudian mendapatkan nomor-nomor ya dari pemilik BRI. Demikian. Baik, ada lagi? Ya silakan. Ya, jadi seperti kita lihat ya, website palsu ini yang paling ketara itu dari URL-nya. Ya, URL-nya juga ya, dan dia aneh dia tampilannya, link palsu. Kemudian masyarakat dihimbau juga untuk selalu melakukan recheck terhadap website yang aslinya, karena memang mereka biasa menimbulkan yang sangat persis. Nah, kalau untuk yang perbankan, jadi untuk yang layanan BRI seperti ini hanya ada di App Store, jadi ada di device handphone. Sedangkan kalau di web tidak ada sama sekali yang ini. Jadi kalau diklik link, dia larinya bukan ke App Store atau ke apps di handphone. Ini merupakan tampilan website. Jadi inilah yang biasanya orang tidak tahu. Ini sebenarnya tampilan yang ada di website, yang seolah-olah tampilan yang ada di apps di dalam handphone. Ya, kami himbau untuk masyarakat berhati-hati. Dapat kami jawab bahwa untuk yang khusus yang ini yang kami dapat yang melaporkan dari BRI, karena kami juga butuh untuk laporan polisi. Mungkin kalau ada dari bank-bank lain, kami juga siap. Cukup ya? Ya tadi mungkin ditambahkan bila ragu ya, bila masyarakat ragu bisa menanyakan langsung ke pihak BRI. Misalnya ada penjualan tiket dan masyarakat ragu, bisa langsung mengecek ke nomor berapa Pak tadi? 14017 ya. Jadi bagi masyarakat yang ingin meyakinkan apakah penjualan tiket ini biar lebih jelas, langsung bisa menelpon ke nomor kontak 14017 BRI. Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.